Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, terapi pijat urut dalam posisi tengkurap. Pertama-tama, kaki kiri kita oles dengan minyak secara merata, kemudian kita pijat secara berulang-ulang agar didapatkan kaki yang lemes sehingga kaku-kaku akan hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dalam hal ini kami memakai minyak zaitun yang sangat berguna untuk pelumasan, yang kedua nutrisi dan sarana pembersihan kulit. Kaki kita pijat dari bawah pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kita lipat posisi 90 derajat dan kita pijat lagi. Hal ini untuk mengintensifkan pemijatan sehingga tidak ada bagian-bagian kaki yang terlewatkan, sehingga benar-benar didapat otot kaki yang lemes, tidak kaku. Dan kemudian dilanjut pada bagian telapak kaki. Telapak kaki kita relaksasi dan kita beri pijatan refleksi. Hal ini sangat berguna untuk menstimulir organ-organ terutama yang mengalami kelainan sehingga organ-organ dapat normal kembali. Sedangkan titik-titik pemijatan pada telapak kaki silakan Anda lihat pada diagram ini. Kemudian setelah itu kaki kita lipat ke depan sambil kita pijat lagi, serta jangan lupa pantat kita pijat-pijat ringan ya, untuk memberi keseimbangan pemijatan. Setelah itu kita lanjut pada kaki sebelah kanan. Caranya sama, kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga juga akan didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku. Tujuan dari pemijatan ini secara umum yaitu merupakan usaha untuk pelemasan otot, sebagai usaha untuk mengusir asam laktat yang ada di dalam tubuh, memperlancar peredaran darah, serta menstimulir saraf dan hormon. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, agar tidak terjadi memar ataupun luka pada kulit, mengingat
Terapi ini merupakan terapi pijat urut yang harus diurut atau digosok dengan sarana pakai minyak langsung ke permukaan kulit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya di daerah kaki tersebut ya, itu harus benar-benar intensif pemijatannya dan harus agak sedikit ditekan-tekan ya biar mantap. Setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan kita pijat lagi seperti pada kaki kiri. Kemudian telapak kaki sama, kita beri pijatan refleksi ya, serta relaksasi ya bagian sendi di pangkal kaki maupun pada lutut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dari hasil pengalaman, banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ya. Dengan cara seperti ini dapat menyembuhkan penyakit ya. Kemudian selanjutnya kaki kita lipat dan pantat kita tekan-tekan sama seperti halnya pada kaki sebelah kiri ya. Setelah itu kita lanjutkan memijat kedua kaki secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, di mana tangan kiri memijat kaki kiri dan tangan kanan memijat kaki kanan. Kemudian setelah itu kita lipat bersama-sama ya. Kedua kaki kita lipat bersama-sama. Ini akan memberikan relaksasi pada seputar persendian kaki ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjut ke bagian pantat atau bokong. Pantat kita pijat-pijat ya secara berulang-ulang dan harus intensif ya, tidak ada bagian pantat yang terlewatkan, sehingga akan memberikan sensasi yang enak ya. Dan pemijatan ini harus dikonfirmasi di mana si pasien membutuhkan pemijatan yang lembut, apakah sedang ataukah yang keras. Dan apabila pemijatan dirasa kurang keras, kita dapat menggunakan siku tangan kita ya, dimana siku tangan kita nanti kita lipat 90 derajat dan kita tekan-tekan ke pantat ya secara terus-menerus ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pemijatan ini untuk melemaskan otot-otot, juga bertujuan untuk mengusir asam laktat ya. Jadi asam laktat itu adalah biang keladi kelelahan. Apabila asam laktat dalam tubuh kita cukup tinggi,
itu maka tubuh akan terasa lelah ya, badan sakit semua dan mungkin bisa demam ya. Maka kita lakukan pemijatan ya dengan sistem terapi pijat urut ya. Nantinya bisa dibedakan ya antara pijat biasa dan terapi pijat urut ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian pinggang sampai ke punggung dan terus ke kepala. Caranya pinggang kita pijat-pijat menuju ke atas sampai pada punggung ya, secara berulang-ulang dan tidak ada terlewatkan. Dan yang perlu diperhatikan di situ terdapat tulang belakang, di mana daerah tulang belakang itu, di dalam tulang belakang terdapat sumsum dan saraf ya. Saraf tulang belakang yang sangat berfungsi, yang sangat vital bagi organ tubuh. Oleh karena itu kita sambil stimulir saraf ya, agar saraf bekerja normal sehingga bisa memperbaiki organ-organ yang tidak normal. Daerah punggung itu kita pijat-pijat ya, agak sedikit kita tekan-tekan sehingga punggung yang kaku-kaku ya, sakit kemeng-kemeng itu bisa pulih kembali ya, dan sakit-sakit kemeng-kemeng bisa hilang. Kita pijat dari bawah menuju ke atas sambil sedikit kita tekan-tekan ya. Apabila minyak dirasa kurang, bisa kita tambahkan. Ini untuk mencegah terjadinya memar dan sakit ya, karena gesekan tangan dengan kulit ya. Itu kalau kurang minyak efeknya bisa panas dan akhirnya bisa memar. Bagian leher juga kita pijat-pijat ya. Bagian leher bagian belakang kita pijat-pijat. Dan sama halnya dengan daerah pantat. Apabila pemijatan ini dirasa kurang efektif ya, kita bisa menggunakan siku kita. Dengan siku ya, tangan kita lipat 90 derajat dan siku kita gunakan untuk menekan-nekan tubuh sehingga diperoleh ukuran yang maksimal ya, yang sesuai dengan permintaan dan kekuatan tubuh masing-masing ya. Karena masing-masing individu itu punya daya toleran dan daya tahan terhadap pemukulan ya, terhadap pemijatan ya. Jadi ada yang cukup hanya pijatan lembut dan ada yang pijatan sedang, bahkan ada yang ingin ekstrim ya, yang keras. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, dimana siku kita geser ya dari pinggang menuju ke punggung ya, arahnya dari bawah ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang dan kita pijat-pijat daerah punggung ya. Tangan kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat sambil kita tekan-tekan ya kan.
Kemudian tubuh kita lipat ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu, terapis memposisikan diri di atas kepala pasien dan selanjutnya kita pijat bagian punggung ya. Kita pijat secara berulang-ulang bagian punggung sehingga pegal-pegal kemeng-kemeng di punggung bisa hilang. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian kepala. Kepala kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak dan rileks ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik ya, kita jambak seperti itu, kita tarik. Dan telinga kita tarik-tarik ya. Ini sangat bermanfaat bagi penderita vertigo, di mana penyakit vertigo bisa disembuhkan dengan cara menarik kedua telinga secara bersamaan. Kemudian kepala kita miringkan ya, baik itu ke kiri maupun ke kanan secara bergantian, dan samping leher ya kita pijat lembut, baik leher kiri dan kanan secara hati-hati karena di dalam leher tersebut terdapat organ yang vital ya, dapat kerongkongan ya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita hindari. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian tangan ya, tangan sebelah kanan ya. Sebenarnya ini sama saja ya, tangan kanan dulu apa kiri dulu itu tidak ada masalah, yang penting pemijatan tangannya dalam posisi tengkurap. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, dimana dari pangkal tangan ya sampai ke pangkal lengan itu kita pijat-pijat secara berulang-ulang ya. Dan bagian telapak tangan, baik di atas telapak tangan maupun di bawah telapak tangan ya, nanti kita berikan pijatan refleksi ya, sama halnya seperti pada yang dilakukan pada kaki. Telapak tangan kita pijat-pijat ya, jari kita pijat-pijat sambil kita tarik-tarik, dan sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan bisa berfungsi sebagai penstimulir ya, organ-organ yang tidak normal ya, sama seperti pada kaki. Kemudian tangan kita lipat ke belakang ya. Kalau dalam baris berbaris gitu dalam posisi istirahat ya. Dalam posisi istirahat kemudian kita pijat-pijat, dan selanjutnya kita lanjut bagian tangan sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan sebelah kanan. Dimana kedua tangan ini juga berperan penting ya dalam kegiatan tiap hari. Makanya harus benar-benar kita servis ya, agar nanti bisa normal dan fresh ya, sehingga bisa bekerja
normal kembali, tidak ada gangguan baik itu kemeng-kemeng, sakit, linu, itu akan hilang. Kemudian menginjak ke telapak tangan, masih dalam posisi tengkurap ya. Telapak tangan kita pijat-pijat, kita beri pijatan refleksi, dan sela-sela jari kita pijat-pijat serta jari kita pijat sambil kita tarik-tarik ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa, enak ya. Bahkan ada kemungkinan di bagian dada itu akan terasa seperti ada getaran ya, karena saraf ya. Kemudian sama kita lipat ke belakang dan kita pijat bagian pangkal tangan atau entong-entong ya. Kemudian selanjutnya langkah kedua dalam posisi telentang ya. Kaki kanan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan jangan lupa di sekitar lutut ya, itu kita stimulir agar merangsang produksi cairan sinovial ya. Cairan sinovial itu adalah cairan sendi yang apabila kekurangan cairan itu maka sendi akan terasa sakit ya, dan kaki akan sulit digerakkan. Kemudian setelah itu kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Ini untuk lebih memudahkan agar kita lebih leluasa dalam memijat. Kemudian kita tarik ke depan dan kita pijat-pijat seperti ini. Kita tarik dan kemudian kita lipat ya, dan kita olahragakan gitu ya, biar kaki bagian kanan ini nanti juga lemes, enak, tidak kaku, peredaran darah dapat lancar, dan asam laktat dapat hilang ya. Akhirnya akan dibuang ke saluran pembuangan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki yang sebelah kiri. Kaki sebelah kiri kita oles minyak dan kita pijat secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kali lagi ya, yang perlu diperhatikan minyak harus cukup, karena kalau kurang minyak itu nggak bisa menjadi kaki menjadi lecet dan memar ya. Kemudian setelah itu kita angkat kaki dan kita pijat lagi. Kita pijat lagi secara berulang-ulang sehingga kaki benar-benar terasa lemes ya, tidak kaku. Dan sebagai upaya untuk memperlancar peredaran darah dari kaki ya menuju ke tubuh ya. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kaki kita tekan ke atas, kita pijat lagi, kemudian setelah itu kita lipat dan kita lemaskan ya, kita olahragakan biar lemes, betul-betul lemes, dan kita pijat lagi. Seperti itu. Kemudian setelah kaki kanan kaki kiri selesai dalam posisi telentang ya,
kedua kaki kita pijat lagi secara bersamaan sambil menekan-nekan paha ya, di daerah sekitar paha ya, di bawah pinggang itu ya, kita tekan-tekan sehingga betul-betul pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, kita tekan-tekan, kita pijat berulang-ulang, dan setelah dirasa cukup ya, maka kedua kaki kita angkat, kita lipat ke depan ya, secara berulang-ulang. Ini akan memberikan relaksasi pada daerah pinggang dan punggung ya, ini akan lemes. Dan yang perlu diperhatikan, untuk penderita pengapuran tidak boleh diperlakukan seperti ini. Mungkin pemijatan ini dirasa tabu ya, karena harus melepas pakaian. Tapi melihat manfaatnya, apakah kita tidak memilih ya pijat tradisional ini yang nyaris tidak ada efek samping dibanding dengan obat-obatan kimia ya. Langkah berikutnya menuju ke perut ya. Kita pijat bagian perut. Bagian perut itu biasanya bertujuan untuk pembenahan ya, organ perut yang mengalami disfungsi, dan juga sebagai upaya untuk pengeluaran asam laktat, serta sebagai pengusir lemak ya. Jadi kalau kita misalkan diet, tidak ingin gendut perut, itu di samping olahraga dan sebagainya, kita juga perlu ya untuk mengurai lemak yang tertimbun pada bagian perut ini ya, sehingga lemak tadi bisa terstimulir dan bisa terurai, dan akhirnya akan hilang ya di daerah perut tersebut ya. Sehingga perut terasa lebih ramping, tidak gendut dan fresh ya. Beberapa kelainan ya pada perut, misalkan perut kembung, mual ya, sehingga ingin muntah, atau mungkin kenger ya, atau letak perut itu bergeser ya, atau mungkin kram perut, kandung kemih bermasalah, dan banyak ya. Namun kita harus secara bijaksana untuk servis perut ini ya, agar tidak ada hal yang merugikan. Mungkin kita tidak harus memijat perut apabila dirasa tidak ada gunanya ya, tidak ada perlunya ya. Misalkan perutnya baik-baik saja, tidak ada masalah, itu tidak perlu harus kita mengeksploitasi perutnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian sekitar wilayah dada. Caranya pangkal tangan ya, dalam posisi terlentang ya. Tangan kita buka dan pangkal tangan kita tekan-tekan, kita pijat-pijat seperti ini ya, sehingga kaku-kaku ya, kemang-kemang akan hilang. Sambil kita pijat seperti ini. Dengan kita treatment seperti ini, maka tangan akan menjadi enak ya, dan mungkin bagi yang batuk dan sebagainya akan bisa lega ya. Sesek, batuk bisa lega dengan cara seperti ini. Memang di daerah seputar situ ya, itu
seputar wilayah dada itu jarang tersentuh dan oleh pemijatan biasa, dan sebenarnya daerah situ adalah pusat-pusat ya, atau titik-titik rasa sakit kemeng-kemeng ya, atau linu-linu, atau mungkin membuat dada menjadi sesak gitu ya, karena kurangnya relaksasi di bagian sekitar wilayah dada itu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian kepala. Kepala kita pijat-pijat mulai dari atas mata ya, pelipis, sampai ke dahi, sampai ke perbatasan rambut itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kita usap-usap lembut secara berulang-ulang ya kan, di sekitar mata itu ya. Itu akan memberikan stimulir terhadap saraf dan enak ya, terasa enak. Dan sekitar samping pipi ya, pelipis, samping kiri, samping kanan, di depan dan di belakang telinga. Rambut kita tarik-tarik, telinga kita tarik-tarik, sehingga tidak ada yang terlewatkan ya. Ini mungkin pusing-pusing ya, vertigo, migrain akan hilang ya. Kemudian dari samping, dari arah samping ya, kita adakan pemijatan leher samping kiri dan samping kanan. Caranya seperti itu. Kita pijat, berikan pijatan lembut ya, dan terukur ya. Ingat, di daerah situ adalah daerah yang rawan ya, baik kiri maupun kanan secara bergantian ya. Minyak juga harus cukup agar tidak terjadi memar ya, apalagi di sekitar wajah. Kalau nanti terjadi memar, nanti akan tampak sekali ya, dan orang bisa malu ya, karena terdapat kemerah-merahan ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat ya, dan kita beri pemijatan pada bagian punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat-pijat. Wah, ini akan memberikan efek yang enak luar biasa ya. Masih di sekitar wilayah dada, karena daerah situ yang dikeluhkan oleh pasien, sehingga kita harus memberikan ekstra ya bagian situ ya, bagian sekitar wilayah dada. Setelah itu ke bagian tangan ya. Tangan kiri kita pijat ya, dalam posisi telentang, tapi dari pangkal tangan itu, dari ketiak sampai ke ujung tangan, bahkan sampai jari ya. Jadi bisa pijat. Caranya seperti ini. Kita pastikan bahwa pemijatan ini efektif, tidak ada yang terlewatkan, serta dalam posisi telentang ya. Telapak tangan kita pijat refleksi. Caranya seperti ini ya. Sela-sela jari kita pijat-pijat, dan jari kita tarik-tarik ya lah, seperti ini, sehingga akan memberikan sentuhan yang enak dan merupakan bentuk dari stimulasi saraf dan
organ ya. Kemudian kita lipat dan bagian pangkal tangan kita pijat seperti itu, lipat ke depan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada tangan bagian kanan. Tangan bagian kanan kita pijat dengan perlakuan yang sama pada tangan bagian kiri ya. Mungkin setelah pemijatan ini ada semacam keluhan ya, mulai dari rasa kantuk yang tak tertahankan, sering buang air kecil, sering mencret, dan badan sakit semua. Itu tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati, karena itu merupakan detoksifikasi ya, jadi supaya upaya tubuh untuk mengeluarkan racunnya. Jadi seperti ini sistem terapi pijat urut itu. Tubuh nanti kalau setelah dipijat justru akan bekerja dan merupakan autoterapi ya, memijat sendiri seperti itu ya. Jadi tubuh punya kelebihan yang seperti itu ya. Dengan kita stimulir tubuh, maka tubuh akan bisa bekerja untuk memposisikan atau membuat tubuh menjadi normal kembali ya. Itu prinsip terapi pijat urut ya. Selanjutnya tangan juga kita lipat ke depan sambil kita pijat pangkal tangan ya. Sama seperti pada tangan sebelah kiri ya. Kemudian badan kita angkat. Ini merupakan terapi keseimbangan ya, agar tubuh bisa seimbang, agar tulang yang mengalami disfungsi dan sebagainya bisa normal kembali ya, dalam keadaan tubuh yang lemes ya. Setelah itu dalam posisi telentang kita miringkan ke kanan dan ke kiri dan kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, dan langsung menuju ke bagian pantat tapi samping ya, bagian samping ya, kaki samping, pantat samping ya, tubuh bagian samping. Caranya seperti ini, dan kaki kita lipat, kita beri treatment. Dan kaki satunya juga seperti itu. Kita kemudian setelah kita pijat lagi, itu kedua kaki kita lipat dan kita beri treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian kita lanjut pada posisi sebaliknya ya, miring sebaliknya. Kalau tadi miring kiri, sekarang miring ke kanan ya. Bagian pangkal tangan kita pijat-pijat seperti itu. Bagian tangan dari samping ya. Kalau tadi dilihat dari depan seolah-olah seperti itu, sekarang kita lihat dari samping, dari belakang, itu caranya seperti ini. Kita beri pemijatan lagi sekedarnya. Dan kaki kita lipat, kita tekan kaki sebelah kiri, kemudian kaki sebelah kanan, dan kaki kanan dan kiri secara bersamaan ya, sambil kita tekan-tekan di daerah pinggang ya. Saya kira cukup mudah untuk dipraktekkan ya. Seperti ini adalah langkah-langkah terapi pijat urut. Kemudian dalam posisi duduk ya, sekitar pundak ya,
punggung kita pijat-pijat sampai nanti akhirnya juga ke pinggang ya, juga kita pijat-pijat. Daerah sekitar leher itu yang biasanya sangat sensitif ya, dan sangat banyak keluhan dari daerah situ. Kita pijat secara berulang-ulang ya, daerah menuju ke daerah pinggang kita pijat-pijat lagi. Daerah punggung yang sering terdapat keluhan dan kepala ya, kita pijat-pijat lagi. Rambut kita tarik-tarik, kita jambak, telinga kita tarik ya. Dan kepala kita pijat-pijat. Kemudian setelah itu kita beri treatment ya, kita tarik ke belakang. Sebagai penumpu adalah kaki lutut kita ya, si pemijat, lutut pemijat sebagai penumpu. Kemudian kita putar ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang ya, 3 kali kurang lebih sudah cukup. Dan tangan kita angkat setelah kita tekan-tekan. Nah, saya kira cukup demikian ya proses pijatan kami. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.